Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina. Kali ini Mama Ina mau bikin kue nona manis coklat variasi baru ya Bunda. Di sini cukup menggunakan 1 butir telur ayam aja. Untuk bahan-bahan pertama yang kita siapkan, ini ada 1 butir telur, lalu 1 gelas santan, banyaknya ini 230 ml, lalu ini ada 3 sendok makan penuh gula pasir sekitar 50 gram, lalu ini ada tepung terigu 120 gram, kalau ditakar dengan gelas belimbing sama seperti santan 1 gelas penuh, lalu 1 saset vanili 1/4 sendok teh garam. Kita campur bahan pertamanya ini menjadi satu. Kita siapkan wadah, saya akan pecahkan 1 butir telur ayamnya. Untuk ayamnya nggak perlu besar, ini ukuran sedang ya. Lalu gula pasir, garam dan vanili kita masukkan. Kita aduk dulu sampai gulanya ini hampir larut. Ini enggak perlu mengembang ya, karena tanpa pengembang cukup untuk melarutkan gula aja. Setelah gula mulai larut, kita masukkan setengah bagian dari tepung terigunya, kita aduk lagi, lalu kita masukkan setengah dari santannya. Ini tadi saya ambil dari 1 bungkus santan instan, saya tambahkan air seperti itu aja ya. Jadi ini simple banget, nggak perlu repot-repot meras kelapa. Setelah tercampur lagi, kita masukkan sisa tepung terigu, kita aduk merata lagi. Nah, setelah halus lagi seperti ini, udah lumer, lalu kita masukkan sisa dari santan semua, lalu kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur lagi. Nah, seperti ini ya, udah halus langsung menyatu. Kita sisihkan dahulu. Selanjutnya untuk bahan keduanya, di sini udah saya siapkan 1 gelas santan lagi. Lalu ini ada tepung jagung atau tepung maizena 2 sendok makan. Lalu ini ada coklat bubuk, kita gunakan 1 sendok teh dan 1/4 sendok teh garam. Kita siapkan pancinya dulu. Nah, di sini nggak ada gulanya ya, karena gula udah kita masukkan di adonan yang pertama. Kita ambil 2 sendok makan tepung maizena, lalu kita masukkan garam 1 sendok teh coklat bubuk, untuk merek bisa apa aja. Kita tambahkan sedikit santannya dulu, lalu saya akan larutkan dulu tepung maizena dan coklatnya. Nah, setelah tercampur, kita masukkan sisa dari santannya. Karena warnanya kurang cantik, kita tambahkan pasta coklat atau pewarna coklat. Selanjutnya kita akan masak. Kita nyalakan api, kita masak, terus diaduk-aduk karena adonan akan mengental dan meletup-letup ya. Masak sampai mengental dan mendidih. Kalau Bunda mau rasa coklatnya lebih kuat, bisa ditambahkan pasta coklat, bukan pewarna. Nah, ini adonan coklat udah mulai mengental. Nah, ini udah mendidih ya, udah kelihatan meletup-letup sampai tengahnya seperti ini, udah cukup. Selanjutnya kita langsung jadikan satu di adonan pertama tadi. Nah, tuang ke adonan pertama tadi, terus kita aduk pakai squeeze biar cepat tercampur dengan baik. Nah, setelah tercampur dengan baik, ini nggak perlu disaring, langsung saja kita tuang ke gelas takar untuk mempermudah masukin ke dalam cetakan. Selanjutnya kita siapin cetakan, kita oles cetakan dengan minyak tipis biar nanti mudah kita keluarkan kue najali cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan kue talam ya Bun. Nanti satu resep kita mendapatkan hasil yang lumayan banyak. Nah, setelah cetakannya siap, kita tinggal tuang aja adonan. Tekstur adonan kental seperti ini, kita masukkan 2/3 cetakan. Nggak perlu penuh-penuh karena ini nanti kita akan isi dengan adonan
putih yang kita semprotkan tepat di tengahnya ya. Adonan coklatnya selesai kita masukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya kita siapkan pennya lagi. Lalu saya masukkan 3 sendok makan tepung terigu ya. Kali ini kita menggunakan tepung terigu 3 sendok makan. Lalu saya akan tambahkan gula pasir. Gula pasirnya cukup 1 sendok makan aja. Lalu garam setengah sendok teh. Lalu kita masukkan sedikit santan. Ini santan saya siapkan 230 ml. Kita aduk, kita larutkan dulu tepung terigunya. Setelah tepungnya larut, kita masukkan sisa santan semua, kita aduk lagi, lalu siap untuk kita masak. Kita masak menggunakan api sedang, cenderung kecil aja, sambil terus diaduk-aduk sampai adonan mengental dan mendidih. Nah, ini udah mulai mendidih ya, dan beriringan mendidih, adonan juga mengental. Nah, ini udah mendidih dan adonan juga udah halus ya. Selanjutnya udah cukup. Lalu adonan saya pindahkan ke wadah yang untuk mudah kita semprotkan. Ini saya menggunakan tutup botol kecap ya. Ini kita masukkan adonan ke botol, kita tutup. Ini harus posisi masih panas ya. Selanjutnya tinggal kita kocok dulu. Kita semprotkan di adonan coklatnya. Yang pertama tadi ada mengering, jadi sedikit mengental, tapi nggak apa-apa ya. Setelah selesai kita kasih topping putih di tengahnya. Selanjutnya kita akan kukus. Ini pengukusan juga udah siap, langsung saja kita masukkan ke dalam pengukusan. Ini langsung saya kukus semua ya. Lalu kita kukus menggunakan api sedang selama 15 menit. Nah, setelah kita kukus selama 15 menit, ini kue nona manis coklat udah matang. Cantik ya Bunda, warna putih tetap di tengah. Lalu kita akan angkat dan kita dinginkan dahulu. Setelah dingin baru kita keluarkan dari cetakannya. Ini bunyi kue nona manis coklatnya udah dingin. Selanjutnya bisa kita keluarkan dari cetakannya, tinggal kita pencet aja dan sedikit kita dorong, mudah untuk kita keluarin seperti ini. Bisa kita susun di piring saji ya. Ini Bunda, hasil dari kue nona manisnya jadinya banyak banget. Ini tadi yang 3 biji sudah dimakan, seperti ini lembut lentur. Saya akan coba belah, kita perlihatkan hasil dalamnya. Falanya juga set, nggak lembek. Silahkan dicoba ya Bunda. Terima kasih udah selalu nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk ikuti resep-resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa juga untuk isian snack box ataupun untuk sajian di rumah sendiri ya.